gitu. Semoga Allah meridhai kita semua, amin, gitu. Terus kemudian bawalah gelas kosong dari rumah agar engkau dapat mengisi penuh dengan air dari marga langit. Ini juga berita yang sering saya dengar bahwa sebelum masuk ke marga langit ini, majelis marga langit ini, mereka sudah pernah mengikuti toreko sebelumnya atau majelis-majelis zikir yang sebelumnya, dan ilmu mereka itu dibawa atau dibandingkan di marga langit. Nah, sehingga mereka tidak nyanda sehingga benturan dulu ini aku ngene nek kene ngene. Nah, seperti itu. Perlu diketahui bahwa perlu diketahui bahwa saya mengeluarkan majelis zikir marga langit ini dari guru-guru saya. Sebenarnya saya telah mempelajari ada 3 atau 4 toriko yang ada. Naksabandi Qadiriyah, dan kemudian ada apa itu? Sadaliyah ada, pernah saya pelajari dan yang lain. Nah, di sini saya tidak mungkin untuk menjadikan mereka benturan karena ada di dalam diri saya juga. Nah, terutama ini sudah ditimbang, digelar, digulung sehingga ini menjadi satu runutan yang bisa dijadikan acuan. Jadi tidak terus ngawur gawar, tidak. Jadi kalau ingin mempelajari marga langit, bawalah gelas kosong. Tinggal dulu ilmu kita yang ada di rumah. Untuk menyerap ilmu kita yang nanti di rumah baru kita olah untuk menemukan satu inti yang bisa menjadikan acuan kita. Nah ini dipelajari. Saya kira ilmu ini sudah tahu bahwa kita membawa sesuatu itu harus kosong dulu sehingga kita bisa memenuhi apa yang kita minta. Nek ngering sekolahan mestinya nggawa buku kosong untuk ditulisi. Nek bukunya wis kebak ra ono tulisan tak sekolahan yo ora nulis apa-apa dengan datine. Tulisane ngendi kan gitu. Nah, kemudian ini ada kata pengantar, silakan untuk dibaca. Ini adalah sebagai mukadimah saja. Kemudian ada profil penulis. Profil penulis ini kaya yayal. Itu sebagai intermezzo saja, Mas. Kok semuanya kayak itu jabatannya rai. Yo cai-cai kaya ngono kuwi. Dilare ya kaya ngono kuwi. Nah, wis kaya ngono kuwi. Dadi wis Gus Nung kok sih, masalahnya udah kopi-kopinya ya sih. Terus kemudian pada pendahuluan bahwa marga langit ini berasal dari kata torikotus sama, toriko langit, toriko langit. Kemudian agar lebih familiar, maka toriko langit ini diganti namanya dengan torikotus sama, dengan nama marga langit, marga langit. Marga itu toriko itu artinya jalan, langit itu adalah sama itu adalah langit. Nah di sini saya memperoleh ilmu ini secara bertahap mulai tahun 1996 sampai tahun 2006. Sekitar tahun 2004 sampai 2005 itu beliau meninggal dunia, guru-guru saya, sehingga saya tidak bisa konsultasi dengan seenak hati begitu, tidak ya. Ini adalah seperti itu prosesnya. Nanti silakan untuk dibaca bahwa toroka ini atau ilmu dzikir ini sebenarnya adalah peralihan bahasa. Dan saya suatu sekali manakala ketika saya mengaturkan kepada seseorang yang merasa agamis, apa tuh majelis yang dzikir jenenge? Oh, iki majelis dzikir marga langit. Aku digeguyu. Aku paling seneng duit terus diarani sesat. Aku seneng. Ini cocok iki. Berarti aku sesat, berarti aku isih layak membaca Fatihah mereka karena ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya pada jalan yang sesat. Lurus loh ya. Lurus. Nek aku kira saya sesat, mbak pemaca kepriye wong aku wis bener. Ngarang ya. Semoga jenengan juga seperti itu. Manakala dia sesat, bersyukurlah, nggih. Karena kita adalah hamba-hamba yang tersesat. Nek cara wong Kristen domba-domba yang hilang. Iya, domba-domba yang tersesat. Memang seperti itu. Ya, seperti itu Kanjeng Nabi uji maca Fatihah. Artinya beliau masih merasa bahwa dirinya belum benar. Nah, di sini. Monggo silakan dibaca sendiri, itu kisahnya seperti itu, nggih. Yang toreko ini adalah mengelola tentang energi ruh yang ada dalam tubuh kita sebanyak 9 ruh. Kemudian pengertian marga langit ini sudah tadi saya terangkan, gitu. Oke, nanti dibaca di rumah sendiri. Kalau saya terangkan semuanya nanti entek waktunya.
Ya. Itu dia terus kemudian ini ya. Nomor 11 petunjuk marga langit dalam Al-Quran. Nah, ini sebenarnya adalah sebagai fondasi-fondasi untuk kita memberi jawaban-jawaban. Kenapa sih kita marga langit itu ada sebuah zikir tersendiri dan mudah, tidak bertele-tele, orang panjang, orang karuan dan itu sering kita ucapkan. Karena Gusti Allah sendiri menunjukkan bahwa di langit itu sebenarnya tidak ada jalan-jalan, gitu. Wasama'i zatil hubub, gitu. Dan demi ya, artinya demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berada pada surat Az-Zariyat ayat 7. Ini sudah diterangkan dalam Al-Quran, gitu. Kemudian ada lagi Az-Zariyat ayat 22-23, ya. Ini artinya dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya dijanjikan itu adalah orang-orang yang adalah benar-benar terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Di sinilah kita menafsiri bahwa kalimat-kalimat doa itu memang sudah dirancang oleh Sang Maha Kuasa dan diberikan kepada kita semua, dan rahasianya kita yang pegang. Di sini kita mengetahui tempatnya. Selama ini kita tahlil dan lain sebagainya, kita tanpa tahu tempatnya di mana, sehingga ngalor ngidul dan lain sebagainya, tidak tahu. Nah di sini dengan masuk marga langit kita mengetahui tempatnya, di roh mana kita akan mengucapkan itu. Ya.